Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di hadapan saya sudah hadir seorang mubalik, seorang pengkhidmat agama. Oleh karenanya, marilah kita berbincang-bincang untuk mengetahui pengalaman hidup beliau dalam mengkhidmati agama ini. Mungkin dari semenjak beliau menjalani pendidikan sampai saat ini berkhidmat di berbagai daerah. Dan walaupun beliau masih berusia muda, tetapi pengalaman hidup beliau dalam mengkhidmati agama ini sudah cukup banyak. Oleh karenanya, marilah kita gali lebih lanjut pengalaman hidup beliau dalam mengkhidmati agama ini. Assalamualaikum Pak Mubalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah sehat Pak. Ya. Sebelumnya mungkin kita ingin tahu dulu Pak, nama lengkap Bapak. Baiknya mungkin saya lepas masker aja Pak ya, biar lebih ini. Lebih terdengar. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah, ini satu kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan Bapak Deng Patapa di sini dalam rangka tujuan yang sangat mulia. Bagaimana pertanyaan Bapak tadi, nama lengkap saya itu Kalimuddin Zigas Ahmadi. Alhamdulillah pernah mengenyam pendidikan di Jamiah Ahmadiyah Indonesia di kampus Mubarak Bogor. Dan alhamdulillah saya dan teman-teman lulus dengan gelar Mubasyir. Mungkin jika di luar sana setingkat dengan S2 ya. Ya, jadi alhamdulillah kami lulus pada tahun 2013. Itu Bapak mengenyam pendidikan itu berapa tahun itu? Alhamdulillahnya saat itu kurang lebih 6 tahun pendidikan itu. Ya, kami di sana tinggal di asrama dan ya dididik dalam kehidupan yang penuh dengan ya suasana kerohanian yang sangat luar biasa, dan itulah yang insya Allah dan alhamdulillah sampai hari ini membentuk karakter kami di sana dan dimanapun kami bertugas. Selama 6 tahun itu di Jamiah Ahmadiyah Indonesia, bisa diceritakan mata kuliahnya itu yang dipelajari seperti apa saja itu Pak? Iya, mata kuliah yang kami pelajari selama di Jamiah tentu banyak hal yang berkaitan dengan tentu usuluddin, kemudian usul fikih, kemudian ilmu hadis, dan tentu saja ilmu tafsir Al-Quran, kemudian juga comparative study of religion, ilmu pendidikan perbandingan agama, kemudian juga ilmu hukum, sampai juga kepada ilmu kesehatan yang ilmu dasar-dasar kesehatan yang sifatnya praktik, karena pada dasarnya kita juga kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami tidak hanya bergerak di bidang pengkhidmatan secara rohani, tapi lebih juga kepada pengkhidmatan kemanusiaan di lapangan, sehingga alhamdulillah kami pun dibekali pendidikan ilmu kesehatan, sehingga dalam perjalanan di lapangan alhamdulillah kami juga turut serta dalam mengkhidmati, terutama dalam membantu kesehatan masyarakat. Baik Pak, kita mungkin agak lebih mendalam lagi Pak ya. Bapak kan kuliah di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Iya. Nah, Bapak itu memutuskan untuk menempuh pendidikan di situ. Apakah memang atas dasar keinginan Bapak ataukah bagaimana? Apakah karena pengaruh teman-teman atau bagaimana aja Pak? Setelah saya dari awal mengenal katakanlah mereka tokoh-tokoh Jamaah Ahmadiyah ini di daerah terutama, ini membuka wawasan bagi saya, sehingga saya ingin lebih mengetahui tidak hanya keormasan ini ya, tetapi ternyata di dalam mengenyam pendidikan di kampus Mubarak di Jamaah Muslim Ahmadiyah
ini semakin membuat saya yakin bahwasanya organisasi ini adalah salah satu lembaga yang sangat universal, yang sangat lebih membuka cakrawala keilmuan kita, terutama dalam keislaman kita, karena dasar berdirinya pendidikan Jamiah Ahmadiyah Indonesia ini kan bersumber dari pusat berdirinya organisasi ini. Terbukti bahwa kualitas dan alumni dari kampus ini itu alhamdulillah dapat berkhidmat dan diterima di negara-negara tetangga seperti Singapura, seperti PNG, kemudian Thailand, Laos, Vietnam, sampai juga ke Kepulauan Fiji, Selandia Baru. Ya, artinya bahwa lembaga pendidikan ini alhamdulillah mampu mencetak alumni-alumninya yang mampu juga diterima dan juga berkhidmat, dan bahkan alhamdulillah banyak mempunyai jasa dan dihargai oleh negara. Artinya ketika masa pendidikan itu diajarkan juga Pak bahasa asing? Ya, itu sudah menjadi dasar utama, karena di 2 tahun pertama pendidikan kami di sana itu memang kami dididik memang bahasa. Jadi secara ini bahasa ini menjadi bahasa apa istilahnya pendidikan dasar yang memang harus kita kuasai, karena jangkauan kita ini bukan hanya di dalam negara Indonesia saja. Dan 4 bahasa yang sangat ditekankan di sini, ya, terutama bahasa Indonesia tentu saja, kemudian bahasa Arab ini harus menjadi makanan pokok kita, karena kajian kita tentu saja tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian bahasa Inggris yang menjadi bahasa dunia, ya, bahasa internasional, kemudian juga bahasa Urdu, di mana bahasa Urdu ini sangat juga ditekankan karena pendiri dari organisasi Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional ini adalah seorang yang kesehariannya itu berbahasa Urdu atau bahasa Hindustan. Jadi Bapak memutuskan untuk masuk ke pendidikan Jamiah Ahmadiyah Indonesia itu atas dasar keinginan sendiri? Ya, tentu saja. Ini adalah gerakan hati yang saya merasa bahwa ini karunia Allah Subhanahu wa taala bagi saya, karena dengan mengenal jamaah ini saya semakin merasa ada ketertarikan dan juga kecintaan yang lebih kepada agama kita yang kita cintai ini, sehingga merasa di dalam diri saya ini punya keinginan yang tinggi untuk dalam hal menyebarkan kebaikan dan juga nasihat-nasihat pesan dari baginda Rasulullah SAW, sehingga melalui organisasi ini saya merasa cita-cita saya dan juga niat saya ini lebih terakomodir dan tersalurkan. Dan inilah salah satu cita-cita mulia yang memang dari dulu saya ingin. Artinya Bapak punya cita-cita sejak kecil Pak ya? Ya, sejak kecil. Untuk menjadi pengkhidmat agama Pak. Bagaimana Bapak bisa punya keinginan untuk menjadi pengkhidmat agama itu Pak? Apakah atas dorongan orang tua ataukah mungkin lingkungan ketika itu lingkungan kecil? Iya, betul. Sejak kecil ternyata ibu saya mendidik saya memang tidak lepas dari Al-Quran. Jadi ibu dulunya memang adalah seorang guru TPA, guru ngaji di tempat kami. Sehingga saya pun dididik dalam suasana lingkungan ini. Ya, sehingga ibu ini sangat menekankan baca Al-Quran, sehingga waktu itu saya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala belum mengenyam pendidikan sekolah. Alhamdulillah saya sudah khatam Al-Quran, sudah bisa Al-Quran. Sudah tamat Al-Quran Pak? Dan saya alhamdulillah sudah bisa mengajar pada saat itu. Jadi orang-orang yang saya ajar pun usianya di atas saya.
Jadi saya ibarat saat itu menjadi asisten dari ibu saya. Iya, pengaruh dari orang tua juga Pak ya. Iya betul. Pengaruh ke apa namanya pendidikan agama dari orang tua juga Pak Iya, ya, yang iya membuat betul. Bapak bercita-cita berkeinginan untuk menjadi pengkhidmat agama ketika besar Iya. ketika sekarang ini. Jadi memang seperti ada mungkin dibilang ketidakpuasan apabila hanya dengan cukup membaca Al-Quran, rasanya tidak cukup. Jadi sehingga ada keinginan besar untuk lebih lanjut mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga saya bisa lebih mengetahui tidak hanya baca tetapi juga mengetahui isi makna dan juga arti dari Al-Quran itu sendiri. Bapak itu sejak kecil ataukah ketika sudah dewasa seperti ini menjadi seorang Ahmadi? Saya mengenal jemaah Ahmadiyah ini itu kalau tidak salah tahun 2000 Pak. Saat itu saya masih SD kelas 6 waktu itu. Tetapi memang dalam prosesnya itu memang kami di rumah memang tidak lepas dari dunia pendidikan agama. Sehingga kita kalau tarik ke belakang, saya Pak dulu itu kan hijrah. Jadi saya itu besar dalam didikan paman dan bibi. Jadi saya itu lama sejak usia SD itu sudah pisah dari orang tua. Nah, jadi saya itu dididik oleh paman dan bibi di satu daerah yang namanya Kecamatan Mawilah saat ini. Sudah jadi cabang juga saat ini. Provinsi apa itu Pak? Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Jadi pada saat itu keluarga paman dan bibi kan almarhum yang saya cintai ini Bapak almarhum Fahrudin dan Ibu Denji Alang. Beliau ini adalah paman dan bibi saya yang mengadopsi saya pada saat itu karena beliau menginginkan saya tinggal di rumah beliau dan besar dididik dari beliau. Profesi paman saya ini kan seorang guru, dan walaupun beliau guru SD, tetapi beliau kecintaan ke agama begitu tinggi sehingga dalam prosesnya perjalanannya karunia Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan seorang mubalik tiba di kampung kami untuk menyampaikan risalah dan tablik Islam Ahmadiyah, sehingga dari situlah paman dan bibi dan saya mengenal organisasi ini di usia kurang lebih saat itu ya usia SD kelas 6, kurang lebih usia 10 dan 11 tahun saat itu saya. Mulai saat itulah saya mengenal dan mulai merasa pengetahuan ilmu agama saya semakin pelan-pelan begitu luar biasanya karunia Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan jemaah ini, sehingga ilmu Al-Quran mulai dari tajwidnya, mulai dari makhrajul hurufnya sampai kepada terjemahan Al-Quran, itu di usia begitu saya sudah mulai mendapatkan pendidikan itu melalui jamaah ini. Dan itu yang membuat saya semakin ingin meningkatkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan kuliah di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Artinya sejak SD Pak ya sudah terpengaruh dengan lingkungan keagamaan Pak ya? Ya, itulah. Dan juga pengaruh juga dari Mubalik Ahmadiyah ketika itu Pak ya? Iya, Siapa betul. namanya Pak? Bisa disebutkan? Beliau yang lebih lama bertugas di tempat saya itu Bapak Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Dili Sadili. Jadi beliau yang banyak membentuk karakter saya dari sejak SD itu, sehingga saya mau memutuskan untuk pendidikan setelah nanti pendidikan SMP dan SMA sampai pada tingkat kampus.